Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil makalah kami, yaitu dengan tema pendekatan dalam kajian filsafat pendidikan Islam. Yang pertama, pendekatan wahyu. Metode ini digunakan dalam upaya menggali, menafsirkan, dan mentakwilkan argumen yang bersumber dari pokok ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Dan kajian itu disusun suatu konsep dasar pendidikan Islam secara filosofis, dengan landasan keyakinan bahwa ajaran yang bersifat wahyu merupakan petunjuk yang harus diikuti dan diimani. Dalam konteks ini, filsafat pendidikan Islam berangkat dari kepercayaan atau keyakinan untuk memperoleh kebenaran yang lebih tinggi. Metode ini berbeda dengan metode dialektika yang digunakan oleh Socrates sebagai dasar untuk penyelidikan filsafat. Dengan adanya keyakinan tersebut, maka usaha para filosofis dan para ahli pendidikan Islam hanya pada pengalihan bahasa kebenaran wahyu ke dalam bentuk filsafat pendidikan Islam yang bersifat konsepsional. Yang kedua, pendekatan spekulatif. Pendekatan spekulatif merupakan pendekatan yang umum dipakai dalam filsafat pendidikan Islam. Pendekatannya dilakukan dengan cara memikirkan, mempertimbangkan, dan menggambarkan suatu objek untuk mencari hakikat yang sebenarnya. Dalam pendidikan banyak sekali objek yang harus diketahui hakikat yang sebenarnya, seperti hakikat manusia, kurikulum, tujuan, proses, materi, pendidik, peserta didik, evaluasi, dan sebagainya. Yang ketiga, pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah menggunakan metode ilmiah untuk memecahkan masalah-masalah yang berkembang di tengah-tengah masyarakat yang ada kaitannya dengan pendidikan. Pendidikan ilmiah berkaitan dengan kehidupan kekinian, dengan sasaran adalah problematika pendidikan kontemporer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astiganto Sudarmini. Saya akan melanjutkan materi yang telah dipresentasikan oleh Amel Nurain Sabuni. Pendekatan konsep. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji hasil karya ulama dan ahli pendidikan Islam di masa-masa silam. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat diketahui bagaimana konsep-konsep pendidikan Islam dari zaman ke zaman, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahannya, serta latar belakang yang mendorong munculnya konsep-konsep tersebut. Kajian ini dimaksudkan untuk mencari persamaan dan perbedaan antara konsep-konsep yang dihasilkan oleh para pemikir pendidikan Islam di zamannya masing-masing. Dengan mengkaji karya tersebut, paling tidak diperoleh beberapa manfaat, antara lain: pertama, bagaimana perkembangan filsafat pendidikan Islam pada setiap zaman. Kedua, mengetahui hasil karya para pemikir pendidikan Islam. Ketiga, melanjutkan rangkaian pemikiran yang masih relevan sambil melakukan perbaikan-perbaikan pada hal-hal yang perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman, dengan tuntutan lingkungan. Keempat, menghindari pola pikir jumping dengan mengabaikan hasil pemikiran para pakar pendidikan Islam sebelumnya. Kesimpulan, berpikir secara filsafat adalah berpikir secara mendalam, kritis, dan radikal dalam rangka menemukan kebenaran terhadap objek-objek yang sedang dikaji. Filsafat pendidikan adalah pelaksanaan pandangan, falsafah, dan kaidah falsafah dalam bidang pendidikan. Ada dua pendekatan dalam studi historis. Dengan pendekatan ini, kita akan mengetahui perkembangan pemikiran filsafat dalam pendidikan, sekaligus mengetahui konsep pendidikan dari berbagai aliran filsafat. Kedua, pendekatan dengan filsafat kritis dimaksudkan dengan cara dan diusahakan jawabannya secara filosofis, pula dengan menggunakan berbagai metode dengan pendekatan filosofis.